Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Fauzi, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Yuk langsung saja kita ke videonya. Pernahkah kamu mendengar tentang kesehatan mental? Menurut WHO tahun 2014, kesehatan mental adalah keadaan yang sejahtera, di mana tiap individu sadar akan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberi kontribusi pada komunitasnya. Lalu bagaimana individu dapat dikatakan sehat secara mental? Individu yang dapat menjalin hubungan positif dengan sesamanya, dapat menghargai dirinya, serta mampu menikmati hidupnya. Pernahkah kamu mengalami stres? Sebenarnya apa itu stres? Stres adalah respon yang kita rasakan setelah menerima suatu hal yang mengancam kita sampai terjadi suatu ketegangan. Ada dua jenis stres, yaitu distress dan eustress. Distress adalah penilaian stres sebagai sumber bahaya atau ancaman yang muncul sebagai perasaan negatif. Contohnya, ketika kita mendapatkan ancaman atau tekanan, kita menerimanya dengan berat hati, takut, dan merasa tidak sanggup. Kemudian eustress. Eustress adalah penilaian sebagai peluang atau tantangan yang berhubungan dengan perasaan positif. Contohnya, ketika kita mendapat tekanan, kita akan termotivasi dan terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Ada dua strategi untuk pemecahan masalah stres. Yang pertama, penanganan yang berfokus pada masalahnya. Caranya yaitu dengan menerima dan bersikap realistis serta berpikir positif terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, penanganan yang berfokus pada emosional. Coping yang dilakukan adalah melarikan diri atau dengan menyalahkan diri sendiri. Cara mengurangi stres yaitu dengan keterbukaan diri atau pengungkapan diri, atau biasa yang kita sebut dengan curhat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai depresi. Depresi adalah gangguan mental yang menimbulkan perasaan sedih secara berlebihan dan kurangnya minat dalam segala hal sehingga kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, tanda dan gejalanya yaitu: yang pertama, perasaan depresif; yang kedua, kehilangan minat dan kegembiraan; yang ketiga, mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Lalu, apa gejala lainnya? Konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, gagasan atau perasaan menyalakai diri sendiri, pandangan masa depan yang suram, tidur terganggu, serta nafsu makan yang berkurang. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya depresi adalah: yang pertama, terbuka mengenai perasaan sendiri; yang kedua, pertahankan gaya hidup sehat; yang ketiga, bersikap positif; dan yang keempat, mencari bantuan untuk mengatasi masalah jika dirasa sudah tidak sanggup. Nah, kita sudah membahas mengenai kesehatan mental. Adapun beberapa hal-hal pokok yang kita bahas tadi adalah: yang pertama yaitu stres, meliputi macam-macam stres dan strategi dalam penanganan stres. Yang kedua yaitu depresi, meliputi apa itu depresi, tanda dan gejalanya, serta cara dalam mencegah dan mengatasi depresi. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share videonya ya. Terima kasih.